kelas ini. Ada yang bisa membantu menjawab? Kayaknya udah semua, Pak. Baik, kalau sudah semua, saya anggap jadi penugasan kita yang pertama sudah selesai ya. Bagi teman-teman yang sudah mengirimkan video dan juga mengirimkan PowerPoint presentation serta telah menyelesaikan UTS, berarti setengah perjalanan telah dilalui ya. Setengah perjalanan telah dilalui dan mudah-mudahan seluruhnya sudah masuk nilainya dan nanti mungkin saya akan umumkan sekalian saja dengan nilai UAS nanti ya, jadi lengkap semuanya, teman-teman lengkap mendapatkan nilai secara keseluruhan. Baik, teman-teman sekalian, kesempatan pagi sampai siang hari ini kita akan melanjutkan tentunya perkuliahan materi politik pembangunan kita dengan beberapa materi ya. Nanti sebelum masuk ke materi, saya biasanya menjelaskan persoalan tugas yang kedua ini di awal supaya teman-teman bisa mempersiapkan segala sesuatunya karena waktu demikian cepat berlalu gitu dan teman-teman harus melaluinya dengan menempuh berbagai macam mata kuliah. Jadi saya berharap dengan diinformasikan tugas yang kedua ini lebih awal, jadi teman-teman bisa mempersiapkannya lebih baik ya, artinya dengan lebih baik, dengan fokus gitu ya. Karena dari awal sudah diberitahu bagaimana sistematikanya, bagaimana cara pengerjaannya dan bagaimana mekanismenya dari awal sudah diberitahu. Mudah-mudahan nanti pada waktu pengumpulannya bisa tepat waktu ya dan bisa selesai semuanya. Jadi submit berbarengan ya ketika deadline ya batas waktu terakhir pengumpulan tugas yang kedua ini. Seperti biasa teman-teman sekalian, memang perkuliahan ini tempuh melalui berbagai macam penugasan ya supaya intinya teman-teman supaya lebih memahami betul apa yang disampaikan materi-materi yang disampaikan pada perkuliahan gitu. Jadi semakin kompetensinya semakin meningkat, tidak hanya secara tatap muka secara virtual tapi juga mengerjakan tugas gitu ya. Mengerjakan tugas dengan baik itu akan mendapatkan poin yang lengkap nantinya. Baik teman-teman sekalian, untuk memanfaatkan waktu yang tersisa, saya akan share terlebih dahulu PowerPoint presentation yang di dalamnya ada penjelasan tugas terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan perkuliahan kita dengan materi ideologi ya, konstitusi dan HAM ya, hak asasi manusia. Karena itu bagian dari politik pembangunan ya. Politik tanpa ideologi itu tidak ibarat sayur itu jauh garam kemana-mana ya, nggak ada rasa gitu kan. Nah, demikian juga politik tanpa konstitusi itu artinya kita nanti serta-merta berjalan semaunya sendiri gitu ya, karena namanya politik itu kan kesepakatan orang banyak, jadi harus ada hitam di atas putih yang berlandaskan konstitusi negara. Kemudian yang ketiga adalah demokrasi dan HAM itu merupakan salah satu strategi kita dalam menjalankan sistem pemerintahan, dalam menjalankan politik kenegaraan yang berlandaskan kepada demokrasi dan hak asasi manusia. Jadi keempat hal itu menjadi tema kita pada perkuliahan ke-8 ini. Andaikan nanti perkuliahan ke-8 ini tidak seluruhnya disampaikan, dan berarti satu pertemuan lagi kita akan membahas kelanjutan dari konstitusi dan demokrasi. Mungkin kita sampai kepada ideologi ya, ideologi terlebih dahulu, nanti supaya teman-teman bisa memahami. Kemudian masuk konstitusi, nanti sisanya demokrasi dan HAM kita alihkan ke minggu berikutnya. Kalau tidak mencukupi waktu pada kesempatan siang hari ini. Oke, ini mohon maaf saya udah rekam ya. Oh ya udah, alhamdulillah udah ada yang rekam. Kadang suka lupa gitu. Baik teman-teman sekalian, saya akan mencoba share.
Oke, baik. Judulnya adalah Ideologi Konstitusi Demokrasi dan HAM. Sebelum kita masuk, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya terkait dengan tugas ya yang kedua, yaitu membuat paper secara individual. Ya, nah di sini teman-teman berbeda dengan paper yang pertama, di mana teman-teman harus membuat paper, membuat apa? Bukan paper ya, membuat wawancara ya, report ya, laporan terkait dengan hasil wawancara dengan tokoh pembangunan. Nah, kalau yang kedua ini basisnya itu adalah bacaan ya, bukan wawancara. Jadi teman-teman tidak harus melakukan wawancara, ya, tidak perlu menghubungi tokoh gitu ya. Nah, ini analisis saja secara individual ya terhadap bahan-bahan nanti yang diberikan, termasuk nanti bahan juga bisa dicari di secara internet ya, secara googling gitu, maupun bahan-bahan nanti kalau teman-teman bisa mampir di perpustakaan Poltek Setelan Bandung itu banyak sekali terkait dengan tema-tema yang disampaikan ini. Baik, yang pertama itu tema pertama itu terkait dengan kekuasaan negara dalam pembangunan ya. Jadi teman-teman bisa memilih tema ini ya dengan skop ya, skop kajian itu terkait dengan kekuasaan memaksa dalam bentuk undang-undang. Ya, ini karena salah satu ibaratnya hak dan kewajiban dari pemerintah, hak kewajiban dari negara adalah dia membentuk undang-undang, ya, membentuk peraturan pemerintah dan sekaligus ya tentunya ada kekuatan ya, kekuatan politik dari pemerintah untuk memaksa warganya agar patuh terhadap undang-undang ya. Memaksa dalam tanda kutip tidak harus hukum secara tidak karuan ya, tentunya ada prosedur hukum yang melandasi bagaimana mekanisme kepatuhan terhadap pemerintah, mekanisme memaksanya itu secara hukum diatur ya, supaya nanti betul-betul negara ini berlandaskan undang-undang, tidak hanya berlandaskan kepada kekuasaan saja ya, karena kekuasaan tanpa undang-undang nanti bisa terjadi kesewenang-wenangan ya. Nah, ini teman-teman bisa membuat tema pilihan yang pertama ini dengan skup isu-isu strategis ya yang terjadi di pemerintahan kita ya kurang lebih setahun 2 tahun belakangan ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang sempat diprotes oleh masyarakat kemudian direvisi oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ini menarik kalau kita membuat kekuatan dari undang-undang ini untuk dalam rangka pengaturan ya, dalam rangka pengaturan perburuhan dan lain sebagainya. Ini Undang-Undang Cipta Kerja ini dinamakan dengan Omnibus Law ya. Omnibus Law yang di dalamnya terdapat 11 peraturan pemerintah yang dijadikan satu dalam bentuk undang-undang. Silahkan nanti mengeksplor isu ini. Kemudian juga teman-teman bisa memilih isu-isu lain ya, seperti peraturan pemerintah tentang investasi minuman keras yang banyak diprotes oleh pemerintah, dan sampai saat ini sedang direvisi oleh pemerintah dalam rangka meluruskan kembali strategi investasi dalam rangka mengembangkan ekonomi lokal, terutama di daerah ya, di beberapa provinsi yang dibolehkan untuk menjual miras, tapi ini dikritik oleh masyarakat ya. Sampai dengan saat ini peraturan pemerintah ini masih dalam penggodogan ya, karena mengalami persoalan-persoalan yang berbenturan dengan nilai etika dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya teman-teman juga bisa memilih rencana kembali kepada GBHN. Ini sebenarnya isunya 2 tahun yang lalu ya, tapi sampai dengan saat ini isu ini masih bergulir ya, di mana tidak puasan dari elit, tidak puasan dari tokoh-tokoh pembangunan ya, ketika banyak perencanaan-perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang itu sesuatu yang basisnya perlu diperkuat gitu ya, karena menilik kepada sejarah gitu ya. Selama 32 tahun Orde Baru itu menjalankan strategi politik pembangunannya itu ternyata lebih stabil gitu ya, dengan berlandaskan kepada garis-garis besarnya Undang GBHN ya, garis-garis besar haluan negara ini. Jadi ingin kembali dengan menghidupkan kembali GBHN gitu ya, otomatis akan merubah seluruh strategi perencanaan pembangunan ya ke depan gitu ya. Nah, ini isu-isu ini penting teman-teman, silahkan dikaji ya, dibuat paper. Kemudian selanjutnya teman-teman juga bisa memilih isu strategis terkait dengan Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru ya, IKN ya.
ibu kota negara ini yang baru diinisiasi oleh Jokowi itu kurang lebih setahun yang lalu ya, hampir setahun lebih lah gitu ya. Nah itu juga masih isunya masih bergulir sampai dengan saat ini, bagaimana undang-undang tersebut bisa diimplementasikan dalam situasi yang serba sulit saat ini, di mana hutang-hutang kita itu masih bejibun gitu ya, masih banyak, sementara aspek dari peningkatan keuangan negara, belanja negara juga besar gitu ya, dan pemasukan dari investasi pun tidak cukup untuk menutupi pembangunan. Jadi bagaimana strategi pemerintah ya, khususnya pemerintahan Orde saat ini dalam rangka menyiasati pembangunan IKN ini. Bagaimana menurut pendapat teman-teman, apakah ini visible atau hanya sekedar euforia ya? Jadi teman-teman silakan membuat satu paper yang menarik ya, dari perspektif sendiri mahasiswa terkait dengan pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan ya. Kemudian selanjutnya teman-teman juga dalam konteks undang-undang ini atau peraturan pemerintah di mana negara memiliki kekuasaan ya untuk membentuk peraturan dan memaksakan undang tersebut bisa dijalankan, itu adalah undang-undang tax amnesty ya, undang-undang pajak itu sampai dengan saat ini masih bermasalah ya, karena tidak tercapai. Kalau lihat pidatonya Pak Jokowi setahun yang lalu itu, tax amnesty kita yang ditargetkan sekian triliun ternyata tidak mencapai target gitu ya, yang telah ditetapkan, sehingga perlu dievaluasi. Nah sejauh mana teman-teman memiliki perspektif politik ya dalam rangka peran dari negara, peran dari pemerintah dalam rangka mencapai strategi dari undang-undang tax amnesty ini ya. Tentunya teman-teman sebelum berpikir ke memilih beberapa isu-isu tema-tema sentral ini harus berpikir dulu dari sisi bahan-bahannya ya, dicek dulu undang-undangnya, baru dibaca, oh menarik nggak nih, kalau menarik dibuat ya. Kemudian kalau kurang menarik, robah topiknya yang lain gitu ya. Jadi ini memiliki kebebasan bagi teman-teman untuk memilih. Saya tidak harus menentukan si A, si B topiknya ini, enggak. Silahkan teman-teman memilih topik-topik ini dengan catatan tidak ada satupun paper yang sama gitu ya. Meskipun nanti pembahasannya mungkin ada dua, misalkan orang yang menulis tentang IKN ini ada dua orang gitu ya, tapi isinya berbeda, perspektifnya berbeda gitu ya. Jangan sama, kalau sama nanti tidak dinilai oleh dosen gitu ya, karena dianggap ada unsur-unsur kerjasama dan plagiarisme dalam penulisan paper. Jadi kita menjaga komitmen kita, ini adalah hasil karya sendiri gitu ya, bukan jiplakan, bukan copy paste ya. Ini merupakan hasil pandangan dari teman-teman. Baik, kita beralih kepada tema yang kedua, yaitu tema tentang ideologi yang sekarang nanti kita akan bahas ya. Ideologi negara ini tentunya berlandaskan kepada Pancasila ya, sebagai satu-satunya ideologi yang bisa menampung berbagai macam strategi-strategi, nilai-nilai dalam pembangunan ya. Nah ini intinya ini berfokus kepada Pancasila dalam pembangunan tentunya. Bagaimana peranan ideologi Pancasila ini, bagaimana aktualisasi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila terhadap pembangunan, bagaimana kira-kira ke depan Pancasila apakah masih utuh ya sebagai sebuah ideologi pembangunan yang melandasi seluruh pembangunan di Indonesia, ataukah tergerus dengan ideologi-ideologi yang berkembang saat ini, di mana dengan arus globalisasi ya, di mana dengan arus korporasi internasional yang begitu besar yang menghantam baik dari sisi ideologi, budaya dan lain sebagainya, sehingga ideologi Pancasila berhadapan dengan ideologi-ideologi lain ya. Misalnya teman-teman mungkin paham ya, ada namanya ideologi liberal ya, ideologi liberalisme itu masuk ya melalui sistem kapitalismenya. Itu juga berhadapan dengan ideologi Pancasila karena tidak sama ideologi liberal dengan ideologi Pancasila. Indonesia sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara, itu harus memiliki satu landasan, satu ideologi yang berlandas kepada nilai-nilai dasar ya bangsa kita. Tentunya kalau kita copy paste ideologinya Amerika misalnya, itu tidak akan pernah bisa dijalankan, karena satu, yang namanya liberalisme itu akarnya itu dari barat gitu ya. Meskipun kita tidak pungkiri kita bersentuhan dengan negara barat, tapi sebagai sebuah bangsa kita harus memiliki ideologi yang
betul-betul merangkum dari seluruh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kita. Gitu ya. Jadi sangat cerdas kalau gitu para tokoh pembangunan kita di masa yang lalu, ya, dan dengan menancapkan ideologi Pancasila ini kita bisa menampung seluruh ideologi-ideologi yang ada yang berkembang, ya. Sekaligus kita juga menampung nilai-nilai dasar yang terkandung dalam bangsa ini sebagai warisan dari bangsa kita, ya. Tentunya seperti itu. Nah, teman-teman sekalian bisa mengkaji bagaimana Quo-Vadis ideologi Pancasila atau peran ideologi aktualisasi nilainya dalam pembangunan. Nah, pembangunan ini bisa juga dikerucutkan lagi, misalnya teman-teman mau membahas terkait dengan ideologi Pancasila dalam rangka aktualisasi nilai-nilai pendidikan, misalnya silakan. Karena pembangunan ini luas, ya, bisa sektornya, bisa sektor pendidikan, misalkan sektor apalagi sektor agama, sektor apalagi ketahanan gitu ya, pertahanan dan keamanan juga silahkan, karena di selama ini kan sering berkembang ya ideologi-ideologi lain yang juga masuk secara menyusup ya, seperti ideologi komunisme itu ya, ideologi komunisme yang berkembang itu juga sampai dengan saat ini kadang juga masih berusaha untuk masuk ya, menyusup ya kepada bangsa dan negara kita ini. Jadi kita harus memiliki ideologi yang utuh sehingga ideologi-ideologi lain yang berusaha masuk mempengaruhi tidak bisa mempengaruhi seluruh bangsa ini. Itu isu strategis yang kedua ya. Silakan nanti dipilih papernya karena tema ini kan luas gitu ya. Teman-teman kerucutkan lagi sendiri. Mau bidang pendidikan, mau bidang agama, mau bidang apapun, silakan. Kemudian selanjutnya tema yang ketiga adalah demokrasi dan HAM. Nah, ini demokrasi ini salah satu ideologi yang ada juga ya, dan juga demokrasi ini bukan hanya ideologi tapi juga demokrasi ini cara ya, mekanisme bagaimana kita bernegara, berbangsa dan bernegara. Ya, demokrasi prosedural kita dengan adanya pemilu misalnya, dengan adanya pilkada ya di daerah itu dalam rangka kita menegakkan pilar-pilar demokrasi yang ada dalam undang konstitusi kita ya. Kemudian juga hak asasi manusia ini juga penting, di mana berbagai macam rezim yang ada di Indonesia ini sering kadang ya meninggalkan noda-noda ya dalam rangka menjalankan prinsip-prinsip hak asasi manusia ini. Ya silakan teman-teman bisa memilih tema-tema strategis ya terkait dengan HAM ini banyak sekali ya. Teman-teman bisa milih misalnya kasus-kasus tentang Taman Sari misalnya di Kota Bandung ya. Coba kemudian bisa diekspor lagi kasus-kasus tentang apa yang ada pelanggaran HAM di sana. Ya, silakan nanti dieksplor ya, misalkan pembangunan apa. Kalau di Bandung yang pernah saya teliti itu aspek HAM ini adalah dalam pembangunan rumah deret di Taman Sari. Ya. Di Kota Bandung ini terjadi pelanggaran HAM dan di situ sudah dinyatakan Taman Sari ini bermasalah ya di sisi HAM ini karena banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pembangunan rumah deretnya, rumah susun di Taman Sari. Silahkan dieksplor. Dan teman-teman punya pendapat secara pribadi yang berbeda dengan pendapat-pendapat yang lain. Kemudian isu strategis lain ya, misalnya demokrasi melalui keterbukaan informasi. Ya. Kan sekarang ada undang-undang ITE gitu ya. Nah, undang-undang ITE itu intinya kita terbuka, transparan gitu ya, silakan. Tapi tidak serta-merta keterbukaan itu keterbukaan yang kebablasan. Tetap ada pengaturan. Nah, silakan teman-teman memahami dulu apa itu demokrasi, memahami apa itu keterbukaan informasi, baru nanti melihat kasus-kasus yang terjadi di lapangan, ya, undang-undang ITE ya. Banyak nih yang terjerat undang-undang ITE seperti kadang kita ada ya warga kita yang mungkin emosional gitu kemudian menghina kepala negara, kadang juga ada yang serta-merta memunculkan namanya hoax ya, berita bohong gitu ya. Itu tuh ada tuh undang-undang keterbukaan informasi yang merangkum terkait dengan demokrasi yang supaya tidak demokrasi ini demokrasi yang kebablasan gitu, tidak ada aturan main. Jadi demokrasi tetap ada aturan mainnya. Kemudian Komnas HAM ya, kita punya Komnas HAM ya, dalam pembangunan ini perannya seperti apa gitu ya. Apakah peranannya hanya sekedar merekomendasi ya, kasus-kasus HAM yang kemudian akan disampaikan kepada pihak pemerintah,
Atau Komnas HAM ini bisa berperan aktif ya dengan cara mengeksekusi langsung kasus-kasus HAM gitu ya. Jadi teman-teman silahkan mengeksplor karena selama ini kalau saya melihat dari kinerja Komnas HAM ini belum optimal. Karena Komnas HAM ini hanya sepanjang dia merekomendasikan gitu ya. Namanya komisi, dia melakukan investigasi gitu ya. Kemudian setelah menginvestigasi pelanggaran-pelanggaran HAM, kemudian kasusnya tersebut diserahkan kepada aparat ya yang berwajib, misalnya kepada aparatur polisian atau aparatur kejaksaan gitu ya, untuk diusut lebih lanjut. Jadi Komnas HAM itu tidak bisa mengeksekusi langsung seperti KPK gitu ya. Kalau KPK menangkap OTT itu langsung ya dibuktikan dengan bukti material ya, kemudian masuk kepada pengadilan gitu. Ya, pengadilan anti korupsi gitu. Ada Tipikor ya. Tapi kalau Komnas HAM ini saya lihatnya mandul gitu ya. Karena sebagian besar kasus-kasus HAM terjadi ya sejak era Orde Baru sampai dengan Orde Reformasi ini, itu mungkin ribuan kasus-kasus HAM yang masuk peti es gitu ya, tidak diangkat lagi ya. Kadang diangkat lagi tapi hanya sekedar komoditi politik saja. Ya, saya lama tinggal di Banda Aceh, saya sering mengkaji bagaimana korban-korban konflik kasus kekerasan seksual maupun kasus-kasus kekerasan di zaman konflik ya, waktu konflik dengan gerakan Aceh Merdeka itu banyak pelanggaran-pelanggaran HAM ya, baik yang dilakukan oleh TNI maupun dilakukan oleh pihak GAM gitu, sampai saat ini belum tuntas gitu ya. Pembentukan komisi pelanggaran HAM itu sampai dengan saat ini mandul, nggak jalan gitu ya. Jadi ini salah satu potret di mana bagaimana sih sebetulnya peran Komnas HAM ini dalam pembangunan, karena pembangunan tidak hanya membangun secara fisik, juga harus membangun secara mental maupun jasmani kita ya, dan juga membangun mindset kita gitu ya. Itulah pembangunan yang sifatnya utuh gitu ya, tidak hanya menyentuh aspek yang fisik saja. Silahkan nanti teman-teman memilih tema demokrasi dan HAM. Kalau demokrasi itu luas ya, bisa mengambil tema tentang penundaan pemilu, misalnya isu-isu strategis tentang presiden satu periode, dua periode, tiga periode ya. Itu juga bisa kita kaitkan dengan demokrasi. Karena kalau kita lihat ya isu-isu strategis yang muncul, misalkan Jokowi 3 periode gitu ya, apa itu benar gitu? Apa sekedar komoditi politik gitu? Nah itu kan sebetulnya isu demokrasi. Kalau kita berdemokrasi, kebablasan ya repot gitu. Sedangkan konstitusi kita menyatakan bahwa presiden itu hanya 2 periode gitu. Bagaimana kita membentuk satu ketentuan tanpa adanya kesepakatan secara merubah ya Undang Dasar 45 kita harus dirubah Undang Dasar 45-nya kalau mau bikin presiden 3 periode ya. Nah, ini menjadi satu tantangan bagi kita, apakah itu hanya sekedar komoditi politik atau betul-betul mau direalisasikan. Nah, silakan bagaimana pendapat dari mahasiswa terkait dengan isu-isu yang sekarang sedang bergulir ya. Yang kedua misalnya undang-undang munculnya penundaan pemilu misalnya. Itu silakan, itu hanya komoditi politik, strategi politik ya, atau hanya sekedar strategi elit maksudnya ya, strategi elit dalam rangka menjaring floating itu emas ya, atau hanya sekedar isu-isu yang biasa saja digulirkan oleh elit agar terjadi kericuhan sedikit lah ya, rame sedikit supaya nanti ada sesuatu yang dituju gitu ya oleh elit-elit politik kita. Itu seperti itu politik kita. Silakan nanti dicek, ditentukan ya. Jadi bebas, ada warna-warni kita tugasnya ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah birokrasi dan politik. Ini penting teman-teman sekalian, di mana birokrasi kita ini satu bentuk konstitusi yang memang dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat ya, termasuk birokrasi-birokrasi yang ada di pusat maupun di daerah. Nah, sekarang terjadi semacam intervensi politik terhadap birokrasi kita ya. Banyak sekali misalnya pemilihan para pejabat di daerah, misalnya kepala dinas ya, ada sekda lain sebagainya, itu ternyata sebagian itu ada unsur-unsur bumbu intervensi politik ya, intervensi dari bupati, wali kota, parlemen daerah itu
yang mempengaruhi proses pemilihan. Harusnya kan pemilihannya secara bebas, artinya secara rekrutmennya itu secara terbuka gitu ya, dan juga diseleksi gitu. Tapi ternyata ada juga yang banyak titipan-titipan seperti itu ya. Nah, bagaimana birokrasi kita mau profesional kalau selalu diintervensi oleh pejabat politik gitu ya. Karena birokrasi ini harus netral ya. Kalau birokrasi memihak kepada elit ya, atau birokrasi ini memihak kepada partai politik tertentu, otomatis birokrasi kita ini birokrasi yang tidak profesional. Birokrasi yang profesional sesuai dengan dari amanat konstitusi kita, itu birokrasi yang netral dari politik gitu. Jangan sampai kita melayani aparat, melayani masyarakat ini karena politik, misalnya oh ini masanya PKB, oh ini masanya Golkar gitu, oh ini masanya PDIP gitu ya. Tidak, kalau birokrasi melayani semua, tidak melayani berdasarkan warna politiknya, karena politik itu ada tempatnya ya. Kalau birokrasi ini dia harus netral dari politik, dia harus bisa mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih ya, dari KKN dan lain sebagainya. Itulah birokrasi yang dicita-citakan ya, dalam rangka mewujudkan pembangunan kita. Kemudian selanjutnya ada isu-isu strategik terkait dengan birokrasi dan politik ini adalah politisasi birokrasi ya, di mana banyak ya pejabat-pejabat politik ini juga tidak hanya mengatur alokasi jabatan gitu ya, tapi juga dia mengatur anggaran gitu loh. Kadang anggarannya diatur gitu, jadi harus sesuai dengan keinginan politik elit gitu ya. Nah, ini yang tidak boleh gitu. Kemudian juga ada peran dari Komisi Aparatur Sipil Negara ini. Komisi Aparatur Negara ini sudah berdiri kurang lebih 5 tahun ke belakang ya. Cuman harus dievaluasi gimana sejauh mana ini komisi. Ini sama seperti HAM ya. Komnas HAM dengan Komisi Aparatur Sipil Negara atau Komisi KASN ini juga mandul gitu, karena dia nggak bisa ngambil keputusan. Dia kalau menginvestigasi kasus korupsi misalnya di daerah yang dilakukan oleh pejabat administrasi gitu ya, administrator ataupun ASN, itu kemudian mereka tidak bisa menghukum gitu, tidak bisa mengeksekusi seperti KPK. Jadi Komnas HAM merekomendasi kepada kementerian yang terkait ya, misalnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, kemudian baru dilanjutkan kepada peradilan tata usaha negara dan lain sebagainya. Kalau kasus kriminal masuk kepada ranah polisian atau kejaksaan ya. Dan ini teman-teman sekalian, jadi peran Komnas HAM ini, peran Komisi Aparatur Sipil Negara ini sempat dikritik ya, oleh ahli-ahli birokrasi. Apakah kita masih memerlukan adanya Komisi Aparatur Sipil Negara? Ya, karena berapa anggaran yang harus dikeluarkan untuk membayar pejabat-pejabat yang ada dalam Komisi Aparatur Sipil Negara itu, sementara Komisi Aparatur Sipil Negara ini kinerjanya hanya sampai rekomendasi ya, tidak sampai kepada eksekusi ya. Ini jadi, dan juga ada beberapa tugas pokok dan fungsi dari Komisi Aparatur Sipil Negara ini yang berbenturan dengan Menpan ya, dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Jadi ada irisannya, tapi ini jadi overlapping. Nah, silakan teman-teman mengkaji keempat aspek ini ya, dan memilih mana yang kira-kira bisa dijadikan satu paper ya, yang dibuat oleh mahasiswa. Ya, silakan dipilih salah satu ya. Misalnya mau milih birokrasi dan politik ini, tidak mengambil tema yang ada di sini, misalnya tidak mengkaitkan dengan intervensi politik, tidak mengkaitkan dengan peran Komisi Aparatur Sipil Negara. Mungkin teman-teman punya ide lain gitu ya, tapi masih dalam lingkup tema birokrasi dan politik ya. Misalnya pengangkatan jabatan administrator gitu, atau penyederhanaan birokrasi yang dilakukan oleh Jokowi, itu boleh juga. Karena penyederhanaan birokrasi dengan pemangkasan jabatan eselon 3 dan 4 yang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun ini, itu banyak yang mengkritik efektivitasnya ya. Itu teman-teman bisa memilih tentang penyederhanaan birokrasi, bisa memilih tentang pemangkasan jabatan birokrasi ya. Nah, itu tuh sangat baik sekali. Jadi teman-teman sebagai seorang sarjana
administrasi pembangunan ini, administrasi publiknya, itu memahami secara komprehensif ya, terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Ya. Baik teman-teman sekalian, sebelum saya melanjutkan kepada sistematika, adakah yang ingin ditanyakan? Silakan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan lanjutkan penjelasan tugas pertama ini dengan berlanjut kepada sistematika. Ya. Tentunya kalau teman-teman bikin paper sendiri tanpa ada panduan itu nanti sama seperti demokrasi yang kebablasan. Pilih tema seenaknya, bikin paper dengan sistematika sendiri tanpa ada panduan. Ya. Silakan teman-teman memilih tema-tema ini ya, tadi yang dipilih, dan membuatnya, cara membuatnya itu yang pertama harus ada pendahuluan. Ya, pendahuluan, ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, ada kerangka konseptualnya ya. Kerangka konsep ini penting teman-teman ketika menjelaskan demokrasi. Apa sih demokrasi? Nah, nanti nggak dijelaskan apa itu demokrasi, bagaimana demokrasi kita ya. Misalkan menjelaskan tentang birokrasi, apa itu birokrasi ya? Apa itu reformasi birokrasi itu apa gitu, kalau kita membahas masalah reformasi birokrasi. Apa itu intervensi politik, harus dijelaskan intervensi politik itu apa ya, kerangka konsepnya. Kemudian ada pembahasan ya, membahas terkait dengan isu strategik yang dipilih. Misalnya tadi kembali kepada GBHN, kenapa harus kita kembali kepada GBHN, apa yang harus dilakukan oleh negara di tengah-tengah kondisi perencanaan pembangunan yang mungkin di satu sisi sudah merangkum seluruh aspek-aspek pembangunan, tapi kok rasanya masih ada masalah gitu ya. Jadi bagaimana kita menjalankan negara ini kalau tidak memiliki GBHN gitu, apakah cukup kita memiliki perencanaan jangka panjang tanpa ada fondasi yang melandasi dari seluruh rencana-rencana yang telah dibuat oleh pemerintah ya. Itu kerangka konsep, nanti dibahas di situnya. Bisa juga kerangka konsep itu juga ada undang-undang tadi ya, ada undang-undang ITE, ada undang-undang pajak misalnya, silakan nanti dicantumkan undang-undang nomor berapa, apa kira-kira garis besar dari undang-undang tersebut dijelaskan ya. Tidak harus mengcopy paste seluruh undang-undangnya, tadi nggak cukup ya, nggak cukup karena kita hanya berapa belas halaman ya. Kalau gitu kita harus merangkum dari isi dari undang-undang tersebut ya, kira-kira apa esensi dari undang-undang tersebut. Kemudian pembahasan dan ada kesimpulan dan saran dan ditutup oleh daftar pustaka. Daftar pustaka penting karena teman-teman kadang-kadang kan mengambil dari internet tapi tidak mencantumkan sumbernya gitu ya. Main copy paste atau tidak paraphrasing lagi gitu ya, main ceplak-ceplok sana sini. Agak ada dari mana ini itunya, pembahasannya dari mana, diambil dari mana gitu ya. Harus cantumkan www apa, kalau dari bukunya siapa, referensinya dari mana, jurnalnya siapa gitu ya. Silakan nanti dipilih ya. Baik teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang mengutip tulisan dosen Poltek Krialanan Bandung mungkin mendapatkan nilai yang lebih ya. Karena banyak sekali dosen-dosen Poltek ini membuat tulisan, silahkan aja dicek ya di internet ataupun di jurnal-jurnal yang ada gitu ya. Jadi menambah khasanah dari pemanfaatan dari ilmu yang telah ditulis oleh dosen ya. Silahkan nanti melihat jurnal, melihat apa di internet juga ada banyak tulisan-tulisan para dosen kita yang sudah dipublish ya, baik melalui jurnal maupun proceeding internasional ataupun nasional. Ya, silakan kalau ada yang cocok silakan digunakan. Kemudian selanjutnya ini pembahasan ya dan daftar pustaka. Dan ada catatan penting teman-teman sekalian. Yang pertama adalah tidak boleh ada paper yang sama persis ya. Tadi saya sampaikan mungkin ada kemungkinan temanya sama ya. Misalkan tentang politisasi birokrasi misalnya. Tapi yang ditulis berbeda gitu. Perspektifnya pun berbeda, itu tidak masalah. Tapi kalau sama plek gitu ya. Misalnya oke, diakalin lah. Ini yang terburuk ya, kondisi terburuk mahasiswa menulis itu sama persis gitu ya. Sama persis dengan paper tahun yang lalu ya, sama persis dengan copy paste-nya gitu ya. Nah itu tidak dinilai gitu ya. 100% dia copy paste, 100% dia bekerja sama dengan temannya yang lain ya. Atau ada kemungkinan dosennya itu diganti judulnya tapi isinya sama, dikelabui dosennya gitu ya. Dosennya dikelabui gitu ya.
ditulis judulnya berbeda tapi isinya sama gitu ya. Nah itu juga sama, intinya dia melakukan tindakan-tindakan yang melanggar konstitusi, melanggar kesepakatan gitu ya. Ada aja juga mahasiswa yang menulis judulnya berbeda, di tengah di awalnya berbeda gitu ya, tapi di tengahnya sama gitu loh. Konsepnya sama, diambil di copy paste dari temannya. Itu juga saya nilai juga paper ini tidak layak untuk dinilai karena sama persis dengan temannya gitu ya. Meskipun hanya beberapa bagian ya diambil di copy paste sama, itu juga mendapat nilai yang kurang gitu ya. Jadi teman-teman, saya harapkan teman-teman ini jadilah orang-orang yang betul-betul komitmen ya terhadap ilmu pengetahuan, kemudian karya ilmiah, menghargai karya ilmiah gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa, tolong disampaikan secara terbuka dalam paper ini. Kalau kita mengutip dari orang lain, sampaikan di situ siapa kutipannya dari mana. Jangan sampai diklaim ini kata-kata mahasiswa gitu, padahal diambil dari tulisan orang gitu ya. Jadi dari sekarang karena teman-teman masih pada muda semua, masih baru, jadi kalau kebiasaan akademik ini dipelihara dengan baik gitu ya, siapa tahu nanti teman-teman bisa menjadi dosen, bisa menjadi peneliti, bisa menjadi guru besar ya, itu menjaga nilai-nilai akademik ini sehingga teman-teman tidak serta-merta copy paste terhadap tulisan orang lain tanpa mengutip ya siapa yang nulis tersebut ya. Ya, seperti itu ya, ini saya mengajarkan sesuatu yang baik dalam rangka kita menegakkan nilai-nilai akademik ya, Sivitas Akademika Poltek Sialan Bandung ini dijunjung tinggi ya. Oke. Kemudian selanjutnya catatan lainnya adalah maksimal 15 halaman, minimal 12 halaman termasuk referensi atau daftar pustaka. Jadi paper tidak lebih dari 15, intinya seperti itu. 15 itu sudah maksimal 15 halaman dan 15 halaman ini termasuk daftar pustaka ya. Nah, untuk penulisan font itu fontnya 12 Times and di sini belum tercantum ya, Times New Roman itu 12 ya. Dengan spasinya 1,5 ya. 1,5. Jangan 2, kalau 2 terlalu terlalu renggang. Kalau 1 terlalu mepet. Jadi 1,5 ya. 1,5 spasinya. Silahkan gunakan format paper, kadang di depan ada cover gitu ya, ada cover namanya siapa, NIM, nomor induk mahasiswanya berapa, judulnya apa gitu ya. Dan tentunya ini tidak dikirim hard copy ya, karena ini situasi masih belum normal. Jadi pengumpulannya pun masih soft ya, soft copy yang disampaikan kepada dosen ya, dan melalui ketua kelas ya. Seperti biasa, saya tidak menerima paper secara langsung dari teman-teman. Misalnya ada yang mengirim via email, mengirim via WhatsApp, itu saya tidak terima. Saya hanya menerima kolektif ya, kolektif dari ketua kelas. Jadi nanti dibuat file gitu ya. Atau juga nanti saya akan buka, bisa aja untuk lebih memudahkan ya. Mungkin saja alternatif berikutnya adalah saya buka aja. Saya buka di MS Team gitu ya. Nah, kalau saya sudah buka di MS Team berarti tidak perlu melalui ketua kelas, gitu aja. Ini dua alternatif ya. Nah, pertama bisa melalui ketua kelas. Nanti kalau saya umumkan lagi, oh nggak usahlah ketua kelas repot, ya udah kita langsung kepada MS Team secara individu, masuk ke MS Team semua papernya, dikirim sendiri. Ya, jangan mengirim via email atau via WhatsApp. Langsung aja nanti saya buka di minggu pertemuan ke-13 ya, sebelum berakhir perkuliahan, silakan dikirim melalui MS Team. Jadi bisa terpantau semuanya. Jadi itu teman-teman untuk tugas. Sebelum saya lanjut kepada materi, apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Sebelum nanti nanya-nanya lagi gitu ya. Sekarang coba silakan. Kalau masih bingung, kalau masih belum clear gitu ya, apa yang harus kita sampaikan nanti di sini? Silakan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya anggap clear ya. Saya anggap clear, jadi sudah saya jelaskan secara jelas-jelasnya. Selama kurang lebih 40 menit saya jelaskan tugas ini. Nah ini silakan, siapa ini? Firly ya. Silakan Firly. Ya, silakan. Ya. Suaranya kecil ya, suaranya kecil Firly, di volumenya diperbesar.
Halo. Firly, suaranya menghilang. Halo. Nah, ya, sok, ayo, ada apa kira-kira? Katanya perlu ada pengantar nggak, Pak? Ya, halo? Di papernya perlu ada pengantar nggak, Pak? Ada printer, maksudnya apa? Gimana? Ya, ini suaranya nggak jelas ya, Firly. Kata pengantar, Pak. Perlu ada kata pengantar nggak? Oh, kata pengantar boleh. Silakan, tapi saya tidak mewajibkan ya. Silakan kalau mau diperbagus, ada kata pengantar ya. Ada daftar isi lengkap lah, seperti orang buat paper tuh lebih baik lagi ya. Kerapihan artinya rapi, tertib gitu ya, itu lebih nambah nilai lagi gitu ya. Oke, ada yang lain? Terima kasih, Pak. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi, itu yang saya sampaikan ya terkait dengan tugas ya. Silahkan dipilih temanya, dibaca-baca dulu. Ini kan masih pertemuan ke-8 ya. Sementara pertemuan 13 berarti masih ada 5 minggu lagi ya untuk menyelesaikan paper yang kedua ini, individual sifatnya. Dan mudah-mudahan di minggu yang ke-13 ini sudah lengkap semuanya dan sehingga seluruh tugas 1 maupun 2 sudah terkumpul. Nanti teman-teman tinggal melaksanakan UAS nanti ujian akhir ya. Nah, itu sudah selesai semua tuh selama 14 kali pertemuan. Jadi memang seperti itu teman-teman, kalau mau menempuh suatu pendidikan ya, harus bersusah payah dulu, tidak bisa simsalabim langsung jadi sarjana gitu ya. Itu satu hal yang tidak mungkin, mustahil gitu ya. Kita harus berilmu dulu. Nah, untuk berilmu kita harus sekolah, harus mengerjakan tugas, sabar gitu ya. Sehingga nanti pada saatnya teman-teman itu bisa ya menempuh pendidikan ini selesai selama kurang lebih 4 tahun atau 4 tahun lebih lah ya. 4 tahun setengah ya, selesai semuanya jadi sarjana. Nah, silakan nanti bagi yang mau melanjutkan ke jenjang berikutnya atau mau mencari pekerjaan dulu untuk mengaktualisasikan ya ilmu yang diperoleh selama di bangku perkuliahan. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan ya untuk perkuliahan kita di pagi sampai siang hari nanti adalah terkait dengan ideologi konstitusi ya, demokrasi dan HAM. Jadi ada 4 subtopik yang akan dipelajari. Nah, kita akan masuki subtopik kita yang pertama terkait dengan ideologi. Ya. Nah, ini teman-teman sebelum saya menjelaskan terkait dengan ideologi ini, ada yang memahami apa itu ideologi? Ya, dengan kata-kata sendirilah, dengan pemahaman kita gitu ya. Kalau teman-teman mendengar istilah ideologi ini, apa sih gitu ya? Kadang orang banyak itu ngomong, oh ideologinya kayak gini gitu ya. Wah, ini ideologi asing gitu ya. Aseng atau apa gitu, saya juga nggak paham. Jadi apa sih ideologi itu gitu kan? Kalau kita apa sampai di sini ada ide, ada logi gitu. Kalau logi kan ilmu tuh. Ya. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa menjawab? Paham, Pak. Ya, kira-kira Diva gimana? Landasan, Pak. Landasan, ya betul. Keyakinan, Pak. Keyakinan, betul. Ideologi itu kalau nggak diyakini nggak mungkin ya. Betul tadi ya. Firda, Pemahaman, Pak. pemahaman. Betul. Jadi apa yang disampaikan Diva ya oleh Firda itu dan tadi teman lain ya menyatakan bahwa ideologi itu satu pemahaman, ideologi itu landasan ya. Itu betul itu karena apa? Ideologi ini memang satu hal yang sifatnya ada belief ya, kepercayaan, keyakinan gitu ya. Orang kalau nggak yakin nggak mungkin gitu ya. Kalau nggak yakin nggak mungkin. Kita harus yakin dulu gitu. Harus ideologinya harus dipahami betul gitu ya. Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan gitu ya. Oke, sekarang kita akan membahas ya dari segi etimologinya, dari segi semantiknya seperti apa, etimologisnya, ilmu bahasa itu. Jadi ideologi itu berasal tentang dari kata-kata sains ya. Ide itu sains, ideologi itu sains.
ide, ya. Berasal dari bahasa Prancis, ideologie, merupakan gabungan dua kata, itu ideo yang mengacu kepada gagasan, ya. Tadi disebut ada teman-teman bilang gagasan. Ada logi, logi itu mengacu pada logos, ya. Logos itu logika atau rasio, ya. Jadi bahasa Yunani mengatakan kalau orang bilang logi itu artinya logika, logis, ya, berdasarkan rasio. Kemudian Destet de Tracy menggunakan kata ini dengan pengertian etimologinya sebagai ilmu. Nah, karena ideologi itu belakangnya gi, sosiologi, ya, antropologi. Kalau belakangnya gi itu berarti ilmu itu. Jadi ideologi itu bukan sekedar hanya ide-ide gitu ya, gagasan ataupun pemahaman, tapi dia ada ilmunya di dalamnya. Gitu. Ilmu yang meliputi tentang kajian asal usul dari hakikat, ya, dari ide atau gagasan itu sendiri. Jadi ada nggak serta-merta nih. Kenapa ideologi Pancasila itu juga sama, ya? Kita punya ideologi Pancasila itu bukan sekedar ideologi yang disosialisasikan, tapi ideologi itu dipelajari betul, itu dipelajari, dikaji, ya, diurai, gitu ya, gagasan-gagasannya menjadi sebuah ilmu sendiri, gitu ya. Ideologi dapat dianggap sebagai sebuah visi yang komprehensif, ya, sebagai cara pandang ke depan segala sesuatu, ya. Ini dengan bahasa Jerman ini namanya Weltanschauung, gitu ya. Secara umum ideologi dalam kehidupan sehari-hari dan beberapa arah filosofis, ya, ideologi politis atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan kepada seluruh anggota masyarakat. Nah, sekarang apa? Tadi kita bicara masalah ideologi. Jadi ideologi itu bukan sekedar pemahaman, landasan, atau tapi dia ilmu, ya. Ada gagasan-gagasan, ada kajian-kajiannya, dan juga sistematis, ya. Ideologi itu dipelajari betul, bagaimana cara-cara mempengaruhinya, gitu ya. Cara-cara ideologi tersebar itu enggak. Coba teman-teman bayangkan, ya. Kita ini kan Indonesia ini berdiri sejak tahun 1945, dan saat itu, ya, tahun 45, ya, jelang beberapa hari setelah kemerdekaan itu kita memiliki konstitusi kita, ya, Pancasila dan lain sebagainya sudah ada. Berarti kan ini pemikiran ini bukan simsalabim, ini langsung dibuat, ya. Ini direncanakan sebelumnya oleh para tokoh politik kita, dikaji betul, dipikirkan betul, dimusyawarahkan betul, didiskusikan secara betul, sehingga ideologi ini bisa menjadi ideologi yang tidak punah, gitu loh, selama kurang. Kalau ini kan kalau Indonesia ini hancur, gitu ya, ideologi Pancasila itu hancur, itu otomatis negara ini fondasinya udah goyang, gitu. Tapi alhamdulillah sampai dengan saat ini Indonesia masih berdiri, ideologi Pancasilanya masih ada. Ya, di tengah-tengah serangan dari ideologi lain, gitu ya. Ideologi kita masih ada. Ini artinya dikaji betul oleh para pendiri bangsa. Nah, sekarang ideologi politik, apa itu ideologi? Karena orang-orang berpolitik itu ada ideologi juga. Terlepas dari Pancasila tadi, ternyata mereka memiliki ideologi yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip partai, misalnya. Ya. Coba teman-teman, ini ideologi politik adalah sebuah himpunan ide prinsip menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat bekerja, menawarkan ringkasan masyarakat tertentu. Ideologi politik biasanya mengenai dirinya dan bagaimana mengatur kekuasaan dan bagaimana seharusnya dilaksanakan. Ini sub bagian dari ideologi itu, karena kita memiliki berbagai macam partai, ya. Itu mereka memiliki ide-ide yang strategi-strategi yang berbeda, ideologi yang mereka tanamkan, nilai-nilai, ya, dalam konteks nilai itu berbeda, gitu ya. Meskipun landasan utamanya adalah Pancasila, tapi mereka mempunyai ide-ide yang berbeda, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, ini kalau kita kembali kepada tahun-tahun 50-an, ya, tahun 55 lah, di mana di sana masih berdiri rezimnya Orde Lama, ya, yang dipimpin oleh Bapak Presiden kita yang pertama, Soekarno. Nah, itu dulu pertarungan ideologinya kuat, ya. Dulu partai politik itu mengusung ideologi, misalnya partai politik itu terpencar menjadi ada 3 atau 4, ya. Porosnya itu ada 4. Misalnya poros nasionalis itu dipimpin oleh PNI, ya, Partai Nasional Indonesia. Itu dia ideologinya ideologi nasionalisme yang dikembangkan. Kemudian ideologi Islam yang dikembangkan oleh Partai Masyumi, ya, Syarikat Islam itu muncul tahun 50-an itu. Ideologinya jelas, dia mengangkat ideologi Islam, ya. Kemudian
ada partai politik yang mengusung ideologi komunis seperti apa PKI dulu itu udah ada 50-an udah ada tuh. Nah itu jelas dia itu pertarungan ideologinya gitu loh. Nah, adanya pertarungan ideologi ini diwarnai oleh warna-warna politik gitu ya, yang berbeda gitu ya. Tapi kalau saat ini udah beralih ya, kalau sekarang ini karena desakan-desakan globalisasi dan lain sebagainya, saya perhatikan nih ideologi-ideologi ini sudah tidak muncul lagi. Yang ada itu hanya pertarungan kekuasaan aja, jabatan-jabatan yang dikembangkan ya. Tapi ada unsur-unsur nilai yang mungkin diusung ya, misalnya teman-teman ada partai Nasdem gitu mengusung tentang ideologi restorasi gitu ya, bagaimana sebenarnya intinya reformasi sebetulnya, tapi dia mengusung nilai-nilai perubahan gitu ya. Kemudian Partai Demokrasi ya mengusung-usung nilai-nilai demokrasi, itu ideologi juga yang dikembangkan dalam rangka mengatur kekuasaan, mengatur bagaimana masyarakat itu bisa diwujudkan ya. Sekarang kita tadi belajar masalah ideologi secara umum dan ideologi politik. Nah, kita juga harus mempelajari apa sih ideologi-ideologi lain ya yang berkembang selama kurang lebih Indonesia berdiri ini. Bahkan sebelum Indonesia berdiri ini banyak ideologi-ideologi yang sudah muncul lebih dahulu. Misalnya apa? Ideologi liberalisme ya. Liberalisme ini muncul di akhir abad 17. Nah, teman-teman, akhir abad 17 Indonesia belum berdiri kan? Masih dijajah oleh Belanda di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Nah, ideologi liberalisme sudah berkembang, ya, sudah lama di negara-negara maju, terutama di Prancis, Inggris, ya, sudah berkembang. Perkembangan awalnya erat berkaitan dengan pemikiran yang lahir pada masa pencerahan, ya, masa pencerahan dan revolusi Prancis. Ya. Ideologi ini muncul karena apa? Di antaranya kalau kita kembali kepada sejarah munculnya ideologi liberal ini karena sebelumnya pasti ada ideologi yang absolut ya. Ideologi yang berpusat kepada orang gitu, raja gitu ya. Jadi raja memiliki kekuasaan mutlak gitu ya. Nah, itu ditentang oleh para filsuf waktu itu sehingga terjadi revolusi ya, revolusi Prancis itu. Tahun 1500-an lah kurang lebih itu. Ya, di mana raja Prancisnya dipotong lehernya ya di depan publik itu, dieksekusi ya. Kemudian setelah itu Prancis beralih kepada ideologi liberal, artinya berdasarkan kebebasan individual ya, kebebasan individual, HAM dan lain sebagainya sudah muncul di tahun-tahun itu. Ada prinsip-prinsip ya teman-teman sekalian perlu pelajari ya, meskipun ini berasal dari negara luar gitu ya, ideologi liberalisme ini, tapi ideologi liberalisme ini memiliki prinsip-prinsip ya, prinsip-prinsip bagaimana dijalankan. Jadi tidak bebas seperti yang kita bayangkan, liberal bebas, tidak. Dia memiliki semacam pakem ya, ada pilar-pilar gitu ya. Nah, di sini ada berapa pilar nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pilar dari ideologi liberal ini. Yang pertama adalah the basic equality of all human being. Apa nih? Siapa yang bisa coba dibaca oleh siapa nih yang pintar bahasa Inggrisnya siapa di sini? Mana? Gun. Ada Gun nggak? Gun Gunawan. Ada? Halo? Gun hadir? Gun? Wah, ini nggak. Orangnya lagi ke mana ini? Lagi nonton nih. Ini harus dicatat nih. Gun ini nggak jelas nih. Coba kita ke ini aja. Biasanya kalau cewek lebih rapi ya. Nah, coba kita ke Ajeng deh. Ada Ajeng? Halo Ajeng? Iya, Bapak. Nah, coba Ajeng ngebaca ya dengan perlahan-lahan ya ke 6 prinsip dari liberalisme ini ya. Silakan. Iya, yang pertama ada hold the basic equality of all human being. Terus yang kedua ada treat the others reason equally. Ya. Terus yang ketiga ada government by the consent of the people or the governed. Terus yang keempat ada the rule of law. Terus yang kelima ada the emphasis of individual. Terus yang terakhir ada the state is instrument. Ya, oke. Terima kasih Ajeng atas penyampaiannya, bahasa Inggrisnya bagus.
Jadi yang pertama tadi seperti disampaikan oleh Ajeng adalah hold the basic equality of all human being, ya. Jadi basicnya human itu sama gitu loh, ya. Itu seperti itu. Manusia itu sama, ya. Manusia mau dia warna kulitnya merah, mau warna kulitnya putih, mau warna kulitnya hitam, ya manusia gitu, sama gitu ya. Ya, mau dia raja, mau dia rakyat, mau dia pejabat, mau dia tukang becak, itu manusia juga sama. Nah, itu artinya prinsip yang pertama bahwa semua itu sama gitu loh. The whole, the basic equal, sama. Dia harus mendapatkan perlakuan yang sama. Jangan dia pejabat ya, itu hukum tumpul ke atas tapi tajam ke bawah ya. Nah, kalau orang maling ayam itu dihukum, digebugin gitu ya. Tapi kalau orang korupsi itu dikasih penjara yang enak. Di sana ada es teh, ada es jus, ada macam-macam ya. Tapi kalau orang maling ayam itu digebugin kita, itu tidak equal, tidak sama ya. Laki-laki perempuan punya prinsip yang berbeda, tapi juga di depan hukum mereka harus sama ya. Hold the basic equality of you all human being. Nah, ini yang ditentang ketika zaman raja ya, sebelum munculnya konsep ini. Itu raja kan absolut ya, sewenang-wenang. Kalau raja bilang A, semua harus A ya. Kalau raja bilang bumi itu bulat, datar, tapi para ilmuwan bilang bumi itu bulat, ya itu ilmuannya harus dihukum gitu ya, digantung atau dipotong lehernya. Itu berarti tidak equal gitu ya. Nah, inilah yang ditentang, diusung oleh para filsuf di zaman era liberalisme itu, bahwa all human being itu harus treat equal, harus sama. Kemudian yang kedua, treat the other reason equally. Jadi orang itu punya pemikiran gitu ya, tidak hanya kosong gitu ya, seperti tong kosong ya. Orang itu punya pemikiran, dan pemikiran itu harus dihargai ya, harus diakui. Treat the others reason equally, harus sama. Tidak pemikirannya tukang becak dengan pemikirannya pejabat, meskipun berbeda esensinya, tapi kita harus hargai ya, hargai. Jangan kita hanya menghargai pejabat, tapi tukang becak kita tidak hargai pendapatnya apa, itu salah. Kalau kita berdemokrasi, kita berpegangan ya kepada prinsip-prinsip tadi, ini harus sama. Government by the consent of the people of the governed. Jadi yang namanya pemerintah itu harus berdasarkan persetujuan gitu. Jangan bikin pemerintahan sendiri gitu ya. Misalnya Indonesia ini udah bikin aja pemerintah sendiri, nggak usah ada pemilu, nggak usah ada persetujuan dari rakyat. Kita kan berkuasa gitu ya. Buat aja struktur pemerintahan. Nggak boleh begitu. Jadi pemerintahan itu harus ada persetujuan dari masyarakat. Caranya apa? Kita punya parlemen, punya perwakilan ya. Ya, dalam Pancasila kan ada apa? Sila keberapa ini? Ada yang tahu nggak? Kalau perwakilan itu silanya sila keberapa? Ada yang tahu? Masa nggak ada yang tahu? Ini Pancasila sila keberapa? Kalau kita bicara masalah perwakilan rakyat itu sila keberapa? Sila keempat, Pak. Sila keempat ya. Apa sila keempat, bisa dibaca? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, hikmah ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya apa? Governed by the consent of the people. Jadi kita kalau bikin pemerintahan, struktur negara itu harus ada persetujuan dulu dari rakyat ya. Nggak mungkin kita tanya satu-satu, tukang becak tadi, kamu setuju nggak? Kamu kan rakyat, setuju nggak kita mendirikan MPR, DPR? Setuju Pak? Nggak begitu, tapi ada perwakilannya ya, DPR, MPR yang menyetujui di sana. Kemudian yang keempat adalah the rule of law ya. The rule of law itu adalah aturan main, harus berlandasan hukum. Tadi hold the basic equality of all human being, treat other reason equally, government by the consent, semua berlandaskan hukum. Artinya ada konstitusi, ada undang-undang dasar yang mengatur ini semua. Ya, tidak serta-merta kita tanya tukang beca, kita tanya pejabat tanpa ada landasan hukum. Tetap ada landasan hukumnya. Ya. Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah the emphasis of individual. Jadi ini protection of hak HAM ya. Hak asasi manusia ini munculnya dari sini. The emphasis of individual. Pelanggaran HAM itu pelanggaran kelompok apa individual? Kan individual. Siapa yang bersalah? Orangnya kan. Gitu. Orangnya siapa? Berapa orang gitu yang bersalah? Nah, itu individu ya. Kemudian yang terakhir, the state is instrument. Nah, ketika kita bicara the whole basic government dan lain sebagainya, itu harus ada negara.
harus berdiri sebuah negara. Nah, ini bantahan terhadap pemikiran-pemikiran yang sifatnya monarki dan lain sebagainya, ya, oleh orang-orang Barat saat itu. Mereka ingin mendirikan sebuah negara, ya, state instrument. Meskipun di negara-negara Barat itu ada monarki juga, seperti di Inggris, ya, di mana lagi, di Belanda, di Denmark, di mana-mana itu ada, tapi mereka hanya simbol saja. Yang menjalankan pemerintahan ini tetap the state, ya, prime ministernya ada. Seperti Australia. Australia itu negara yang masih mengacu kepada Inggris, ya. Ada Queen di sana, tapi Australia sebagai sebuah negara itu memiliki pemerintahan sendiri, memiliki negara sendiri. Itu dinamakan the state is instrument, ya. Instrumen itu alat untuk menyelenggarakan kekuasaan negara dalam bentuk struktur organisasi pemerintahan yang dibakukan oleh konstitusi tadi. Jadi sepertinya keenam prinsip ini saling terpisah, tapi sebetulnya saling berkaitan. Satu dengan yang lainnya saling mendukung, ya. Jadi semua ini berkorelasi antara satu prinsip dengan prinsip lainnya. Nah, kita akan berlanjut tadi liberalisme. Nah, kalau kapitalisme itu berbeda. Sering kan orang, apalagi zaman sekarang, ya, wah itu kapitalis itu, ya. Kapitalisme itu apa? Kapitalisme itu nanti kita jelaskan di sini kalau melalui gambar ini, namanya the pyramid of capitalist system. Le pyramid du système capitaliste di sini, ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan di sini, ini kritik, ya, terhadap kapitalisme yang muncul di tahun-tahun 1800-an, kurang lebih seperti itu, ya. Nanti kita lihat apa sih kapitalisme itu. Kapitalisme adalah, atau capital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik modal atau swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Nah, ini kritik, ya. Kritik terhadap siapa ini? Ada yang tahu nggak? Coba. Kapitalisme itu kritik terhadap siapa? Ada yang bisa tahu? Biasanya mahasiswa ini kritis nih kalau soal kapitalisme ini. Jadi gini, ya, kapitalisme itu kan berkembang di tahun awal, ya, sejak berdirinya the state tadi itu muncul ide-ide untuk membangun negara tapi berdasarkan fondasi ekonomi kapital, gitu, ya. Jadi pemilik modal, gitu, ya. Nah, ini kapitalisme ini sistem ekonomi di mana perdagangan, arus barang dan jasa, industri, alat-alat produksi, ya, seperti manufacturing, lain sebagainya itu dimiliki oleh pihak pemodal, gitu, ya, dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi pasar. Ini kecenderungan manusia, ya, naluri manusia ini seperti ini. Mau di Indonesia, mau di Barat, mau di Cina, mau di Rusia atau di Ukraina, ini sama. Kecenderungannya pasti ada pengusaha-pengusaha yang menanamkan modalnya, kemudian mengendalikan perdagangan, ya, industri, alat-alat produksi itu dikendalikan oleh satu atau beberapa orang, ya. Seringnya teman-teman kan kalau lihat, ya, ada kalau satu usaha itu dikuasai oleh satu orang, namanya apa? Mono apa? Masa nggak tahu? Mono apa? Monopoli, Pak. Monopoli. Kalau beberapa orang, oligopoli, gitu, ya. Nah, ini kecenderungannya kalau sekarang satu orang jarang, ya. Paling ada beberapa kelompok pengusaha yang menguasai alat-alat produksi tadi, pabrik-pabrikasi, manufacture, itu dikuasai oleh beberapa orang misalnya. Nah, ini dia akan semena-mena nantinya. Nah, ini di sini ada peran negara. Harusnya negara bisa membatasi para kapital ini, ya. Mereka ini pemilik modal, gitu, ya. Mereka cenderung mencari keuntungan pasar, gitu, ya. Tapi harus dikendalikan. Tidak boleh mereka ini adalah invisible hand yang mengendalikan, tidak. Ini nanti kita bahas, ya, selanjutnya, ya, di peran negara ini dalam rangka mengontrol para taikon, ya, para cukong, ya, gitu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ideologi komunisme. Nah, ini ideologi komunisme ini sudah muncul di negara Indonesia. Ini muncul setelah Indonesia merdeka, kurang lebih tahun 40-an, ya, 48 lah munculnya. Ini komunisme ini, sebelumnya bibitnya sudah ada, tahun 20-an sudah ada. Sejak pemerintah Hindia Belanda ini sudah muncul ideologi komunisme, tapi berkembang tahun 60-an, ya, sampai berdirinya Partai Komunis Indonesia tahun 60-an, ya, dan besar sekali. Nah, ini
Apa sampai Partai Komunis itu besar gitu? Ternyata mereka punya ideologi, ya, punya ideologi yang bisa mempengaruhi belief system, mindset orang gitu ya, sehingga orang itu memilih gitu untuk memahami, berlandaskan ideologi komunisme ini. Komunisme dalam isi etimologis itu adalah dalam arti bahasa Latin ya, namanya komunis gitu. Komunis itu bahasa Latin, bahasa Inggrisnya common, ya, umum ya, universal. Ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, ekonomi yang tujuan utama terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasar kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Jadi di sini antitesis dari liberal tadi. Kalau liberal kan dia poros utamanya itu ada beberapa orang yang dibolehkan untuk menguasai sistem produksi ya, seperti tadi ya. Bebas orang kalau dia memang mampu, dia memang sesuai aturan ya silakan aja mendirikan pabrik, mendirikan perusahaan-perusahaan, mempunyai bahkan ratusan perusahaan juga boleh gitu ya. Tapi kalau sistem komunis itu nggak boleh, orang itu harus sama rata, sama rasa gitu ya. Jadi dikuasai oleh negara semuanya gitu ya. Dikuasai oleh partai politik namanya partai komunis ya. Itu semua alat-alat produksi, sosial, sistem sosial, ekonomi diatur ya oleh namanya Politbiro ya. Kalau zaman dulu PKI itu namanya Politbiro. Nah, Politbiro ini yang mengatur dari seluruh komponen-komponen yang ada sehingga nanti kalau berhasil ya. Zaman dulu kan teman-teman tahu kan ada G30S PKI kan. Nah, kalau mereka berhasil saat itu mereka akan mendirikan Politbiro ya yang mengatur. Jadi negara Indonesia dihancurkan dulu, mereka akan membuat negara baru dinamakan dengan negara komunis. Pancasila mungkin sudah dihabisi ya, sudah diganti dengan ideologi komunis gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tidak mau berkehendak ya sistem komunisme ini berdiri di republik ini sehingga komunisme ini hancur saat itu ya. Saat itu ya dirobohkan kemudian tetap kita tidak bangsa ini tidak jatuh ke tangan komunis ya. Nah ini komunisme itu biasanya ideologinya itu mengangkat people power ya, biasanya seperti itu ya. Rakyat buruh. Ini kalau teman-teman lihat ada yang tahu nggak lambangnya komunisme itu apa? Ada yang tahu? Harus tahu, kita harus tahu. Ah, Palu Arit. Palu Arit. Apa itu Palu Arit melambangkan apa itu? Palu Arit itu melambangkan apa? Ada yang tahu nggak? Kan tadinya Palu itu punya siapa? Palu itu punya siapa? Biasanya dipakai untuk apa? Palu dipakai oleh oleh buruh ya. Tok Palu itu orang kecil ya. Arit itu siapa? Petani gitu. Jadi dia ya petani, orang yang berkebun tuh orang-orang kecil semua yang diangkat itu nama people power ya. Jadi selalu dia mengangkat isu-isunya itu diangkat petani gitu ya, buruh gitu ya. Orang-orang yang tertindas lah seperti itu. Tapi itu semua itu alat strategi aja. Oke, teman-teman, kita sudah tadi singkat saja karena kalau saya bahas ideologi liberal itu habis waktunya. Satu semesternya hanya membahas ideologi liberal. Kalau saya bahas ideologi komunis, habis satu semester ini untuk bicara masalah ideologi komunisme. Nah, sekarang kita bahas sedikit-sedikit aja karena mata kuliah ini bukan masalah kuliah ideologi, tapi mata kuliahnya politik pembangunan. Jadi ideologi hanya sub saja, sub bagian kecil dari mata kuliah ini. Teman-teman hanya nice to know aja. Tidak harus tahu secara detail apa itu ideologi, bagaimana. Nanti kalau membuat paper, nah silahkan punya waktu banyak untuk mengeksplor bahan-bahan di internet maupun di buku-buku yang berkembang. Ya, ini menarik teman-teman sekalian, karena kalau teman-teman tertarik dengan bahasan-bahasan politik pembangunan ini, nanti bisa jadi doktor ya, seperti saya, doktor pembangunan, politik pembangunan ya. Oke teman-teman, kita akan mengkaji terkait dengan ideologi Pancasila. Apa tuh ideologi Pancasila? Ya, kita harus bahas karena ini adalah ideologi yang saat ini ada dalam konstitusi kita ya, di Undang-Undang Pancasila dan Undang-Undang 45. Ideologi Pancasila merupakan nilai-nilai luhur budaya dan religius bangsa Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara, ideologi negara. Jadi ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai atau norma yang berlandaskan sila-sila dalam Pancasila ya. Jadi ideologi itu Pancasila ini ideologi itu. Ya, karena apa? Satu, dia ada prinsip nilai di sana. Nilai-nilainya luhur. Kalau kita perhatikan tadi ya, ada 6 prinsip dari liberalisme.
Pancasila nggak kalah hebat. Dia punya 5 pilar ya. Bangsa ini harus didirikan pertama apa? Yang pertama apa? Apa sila pertama apa? Coba sebutkan. Apa sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan nilai apa bukan? Nilai kan? Di situ Iya, kita Pak. harus bangsa Indonesia harus bertuhan. Kalau bangsa ini nggak bertuhan itu mungkin tidak di Indonesia ya. Silahkan cari negara lain gitu kan. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, anak adil dan beradab. Jadi nilai itu, ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Iya, persatuan Indonesia. Kita tidak akan berdiri tegak tanpa adanya persatuan. Ya. Yang keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, yang kelima apa? Yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat, tidak pandang bulu, mau rakyat di timur, di barat, di tengah, semua harus mendapat perlakuan yang sama. Ya, dalam rangka kita berbangsa dan bernegara. Oke, kita lanjutkan konstitusi sekarang. Nanti kalau Pancasila saya banyak bicara juga terlalu panjang nanti ya, karena Pancasila ini juga merupakan salah satu ideologi dan dia mempunyai ilmu tersendiri. Kalau zaman dulu teman-teman sekalian, waktu saya masuk kuliah ini, dulu saya kuliah di Undip ya, Universitas Diponegoro, itu 1 bulan sebelum saya kuliah itu ditatar, namanya penataran P4, Pendidikan Penghayatan Pengamalan Pancasila 4, Pendidikan Penghayatan Pengamalan Pancasila, bayangkan, ya, ada pendidikan, ada penghayatan, ada pengamalan Pancasila 4, yang namanya penataran P4, 1 bulan sebelum saya masuk menjadi mahasiswa kayak teman-teman ini. Kan udah kenyang itu, ditatar 1 bulan Pancasila, bayangin tiap hari itu kerjaannya baca buku merah putih. Ya, baca buku merah putih itu dalamnya tebalnya kurang lebih 400 halaman gitu ya. Isinya tentang apa? 400 halaman tentang Pancasila, bagaimana nilai-nilai penjabarannya, GBHN, semua itu. Ya, tebalnya tuh bisa buat tidur itu, bisa jadi bantal gitu ya. Nah, itu dulu dipelajari selama 1 bulan sebelum masuk ke perkuliahan ya. Capeknya luar biasa itu mempelajari Pancasila itu selama 1 bulan. Kalau sekarang sudah dihapuskan, sudah tidak ada lagi teman-teman, dianggap nanti disampaikan pada saat perkuliahan gitu ya. Mungkin ada mata kuliah tersendiri nggak Pancasila? Ada ya? Halo? Ada Pak di semester 1. Nah, itu sudah cukup, saya tidak mengulang lagi karena saya pikir sudah disampaikan oleh dosen Pancasila ini terkait dengan Pancasila itu apa, ideologinya gimana. Tapi kita pahami di perkuliahan ini bahwa ideologi Pancasila ini salah satu dasar kita dalam rangka pembangunan ya, seperti itu. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya adalah konstitusi. Jadi kita masuk kepada sub materi berikutnya terkait dengan konstitusi ya. Nah, pertanyaannya sebelum kita masuk ke dalam konstitusi itu, apa sih, kenapa kita harus memiliki konstitusi gitu ya? Kan sudah ada tadi ideologi gitu, kok kenapa kita harus ada konstitusi juga gitu? Ada yang bisa ngejawab nggak? Umum aja lah, apa aja yang teman-teman bisa jawab secara singkat. Kenapa kita harus ada konstitusi ya? Dalam rangka berbangsa bernegara ini? Kenapa kita harus ada? Kan harus ditanya kenapa gitu. Ya, teman-teman kalau mau ngapain, kenapa kuliah? Oh, saya ingin menjadi sarjana. Kan ada jawabannya kan? Nah, kenapa ada konstitusi? Jawabannya apa? Ada yang bisa menjawab? Sebagai acuan, Pak. Ya, acuan ya. Kalau kita bernegara ini kalau nggak memiliki acuan, arahnya mau kemana? Nggak jelas ya. Nah, ini salah satunya adalah konstitusi. Ya, konstitusi salah satu arah fondasi kita dalam rangka kita bernegara berbangsa. Seperti tadi kan rule of law kan gitu dalam liberalisme. Tapi kita menganut sistem konstitusional, ya, negara konstitusional berdasarkan konstitusi ini. Ya, konstitusi kita itu ada berapa konstitusi kita ini? Selain Pancasila ada juga Undang Dasar 45. Itu dasarnya seperti itu. Semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam berbangsa dan bernegara, mau undang-undang tentang pajak, undang-undang tentang birokrasi, undang-undang tentang
tax amnesty itu berlandaskan kepada konstitusi. Ada di sana pengaturan dasar terkait dengan konstitusi kita ini. Ya. Konstitusi adalah ide-ide pokok tentang negara konstitusionalisme adalah bahwa pemerintah perlu dibatasi kekuasaannya, the limited state, ya, agar penyelenggaraannya tidak bersenang-senang. Nah ini tujuan utamanya apa? Kalau presiden itu tidak dibatasi undang-undang, tidak dibatasi oleh konstitusi, ya terserah Jokowi aja, Jokowi mau ngapain kek, terserah dia. Tapi kan tidak seperti itu. Meskipun beliau sebagai seorang presiden, tapi beliau ini diatur oleh konstitusi, ya. Seperti tadi, Pak Jokowi mau 3 periode, nggak boleh saja begitu. Harus setuju dulu masyarakat, setuju nggak. Undang-undangnya harus dirubah dulu. Undang Dasar 45-nya harus rubah. Nah, itu merubah Undang Dasar 45 itu nggak gampang. Harus ada sidang istimewa MPR, kan gitu. Jadi repot. Nah, itu kemungkinan besar isu-isu strategik itu dimunculkan untuk komoditas politik, ya, elit-elit tertentu yang menggulirkan ide-ide tersebut, ya, dalam rangka kepentingan politik secara sesaat, ya. Tapi kita kembali tidak membahas tentang kelakuan elit, ya. Tapi kita membahas konstitusi itu penting dalam rangka kita melaksanakan pembangunan ini. Ya. Pembangunan harus ada konstitusinya. Begitupun pemerintahan sebagai aktor yang melaksanakan pembangunan itu tidak boleh sewenang-wenang. Jadi bukan Pak Jokowinya aja, tapi kabinetnya juga tidak boleh sewenang-wenang. Ya, harus diatur. Ya, kalau menterinya salah, menterinya harus dihukum, gitu. Kalau DPR MPR-nya salah, dia harus dihukum. Ini kan misalkan kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang, agar penyelenggaraannya tidak sewenang-wenang. Seperti raja zaman dulu itu, raja siapa yang mau menghukum raja? Ya, kalau rajanya bersalah, ya, karena kenapa raja itu selalu apa? Dibilang the king can do no wrong. Raja nggak pernah salah, katanya kayak gitu. Kalau dalam undang-undang zaman dulu, ya, tidak adanya konsep bernegara ini, raja selalu benar. The king can do no wrong. Ya, raja tidak pernah berbuat salah. Jadi dia selalu benar. Ya salah lah, kecuali Nabi Muhammad SAW itu maksum dia. Ya, tapi kalau raja manusia biasa itu tidak bisa dia bersenang-senang seperti itu, ya. Undang Dasar adalah jaminan utama untuk melindungi warga dari perlakuan. Jadi Undang Dasar melindungi kita, warga negara. Ya. Dengan demikian timbul konsep the constitutional state, negara yang berlandaskan undang-undang. Jadi NKRI ini adalah konstitusional sifatnya. Dia berlandaskan undang-undang. Indonesia adalah negara hukum. Ada dalam Undang Dasar 45 kita bahwa negara kita berlandaskan konstitusi, ya. Undang-undang dasar dianggap sebagai institusi yang paling efektif untuk melindungi warga melalui konsep namanya rule of law, ya, atau Rechtsstaat dalam bahasa Belanda. Oke, teman-teman sekalian, konstitusi dalam arti luas adalah merupakan perangkat nilai, ya, aspirasi politik yang mencerminkan adanya keinginan untuk melindungi kebebasan dengan melakukan pengawasan cek, ya, internal maupun eksternal terhadap kekuasaan pemerintah. Jadi pemerintah itu harus diawasi, gitu, ya. Siapa yang mengawasi pemerintah? Ya, kita punya lembaga pengawas. Siapa lembaga pengawasnya? Banyak. Lembaga pengawasnya itu bisa terjadi DPR, ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Itu salah satu fungsinya adalah mengawasi, ya, mengawasi kinerja dari eksekutif. Jadi check and balances, ya, saling mengawasi diantaranya, ya. Pemerintah diawasi oleh siapa? Dia oleh rakyat kita nih mengawasi. Ya, kalau pemerintahannya nggak beres, kita pun bisa menyampaikan bahwa ini ada yang salah dari pemerintah. Bisa melalui DPR, bisa juga kita menyampaikan langsung melalui kotak-kotak pengaduan dan lain sebagainya. Jadi tidak sewenang-wenang, ya, presiden tidak sewenang-wenang, kabinet tidak sewenang-wenang, karena mereka selalu diawasi oleh institusi secara konstitusional. Konstitusi dalam bahasa Latin adalah konstituante atau undang-undang dasar, atau disingkat menjadi undang-undang dasar, UUD, dalam negara. Sebuah norma, sistem politik dan hukum bentuk pemerintahan negara biasanya dikodifikasi sebagai dokumen tertulis, ya. Ada tertulis ini, ya. Kita bisa mengakses, ya, baik melalui internet, ya. Undang Dasar 45 ini bisa diakses, bisa di-print, ya. Bisa juga teman-teman membeli di Gramedia atau beli di toko buku.
banyak yang menjual terkait dengan undang-undang ini. Nah, ini Undang Dasar 45 sampai dengan saat ini Indonesia sudah mengalami 3 kali ya penggantian Undang Dasar sejak 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember ya berlaku Undang Dasar 45 ya. Jadi Undang Dasar 45 udah lama. Teman-teman, saya juga belum lahir tahun 45 gitu ya. Ini kelahiran ibu saya tanggal 18 Agustus ini adalah di mana Undang Dasar 45 itu muncul 1 hari setelah kemerdekaan ya. Kemudian dengan gejolak politik ya di tahun 50-an ya itu berlaku Undang-Undang RIS Republik Indonesia Serikat. Ini terjadi gelombang politik ya. Jadi masih belum kokoh saat itu karena ada pertarungan ideologi sehingga saat itu perlu direvisi kembali gitu ya namanya Undang-Undang Dasar sementara. Tapi sejak tahun 51 keluar munculnya dekret Presiden Indonesia kembali kepada Undang Dasar 45 ya. Dan sampai dengan saat ini terjadi 4 kali amandemen atau perubahan ya. Yaitu pada tahun 99, tahun 2000, tahun 2001 dan tahun 2002. Jadi kalau mau rubah presiden 3 periode itu harus merubah ini amandemen ya. Sementara amandemen terakhir itu tahun 2002 udah lama ya, kurang lebih sudah hampir 20 tahun. Ya, Undang-Undang Dasar ini dirubah. Jadi teman-teman diperhatikan di sini Undang Dasar 45 itu ada mengalami revisi, disesuaikan dengan perkembangan gitu ya. Kalau zaman dulu itu presidennya itu zaman Pak Harto itu nggak pernah dilakukan perubahan selama kurang lebih 32 tahun. Tapi setelah era reformasi karena zaman sudah berubah dan koreksi terhadap pemerintahan sebelumnya sehingga dilakukan 4 kali amandemennya terhadap Undang Dasar 45 ini. Nah, nanti amandemen-amandemennya ini silahkan aja dipelajari ya. Nah, teman-teman pelajari di amandemen pertama itu apa isinya, amandemen kedua apa isinya, amandemen ketiga apa, amandemen keempat apa. Ini banyak sekali. Saya tidak menyampaikan di sini karena waktunya tidak cukup kalau saya menyampaikan perubahan undang-undang ini per tahun ini dari 99 sampai 2002. Silakan teman-teman cek di internet ya. Ini perubahannya jelas ini tahun 99 apa, 2000 apa, 2001 apa, 2002 apa ya. Mungkin siapa tahu nanti ditanyakan waktu UAS ya. Jadi teman-teman silahkan pelajari perubahan-perubahannya apa. Baik teman-teman sekalian, karena saya sampaikan tadi ya, kita keep dulu ini penjelasan tentang demokrasi dan HAM kita pending dulu ya. Karena waktu sudah 1,5 jam saya ngomong gitu ya. Nah, meskipun kita durasi waktu 2,5 jam, ya capek juga lah ngomong 2,5 jam, ya sisanya silahkan pelajari lagi ya. Dipelajari lagi ketentuan-ketentuan yang ada ya terkait dengan konstitusi tadi dan juga yang pertama tentang ideologi. Jadi teman-teman memahami betul apa yang dimaksud dengan ideologi, apa yang dimaksud dengan konstitusi, termasuk tadi 4 perubahan yang sudah terjadi pada tahun dan sejak tahun 45 sampai dengan era reformasi ya. Era reformasi itu 98 ya. Kemudian tahun 2099, 2000, 2001, 2002 terjadi perubahan ya terhadap konstitusi kita. Kalau Pancasila tetap tidak berubah, tapi Undang Dasar 45 ini ada beberapa pasal yang dikembangkan lagi. Ada beberapa pasal yang dihapus gitu ya. Tidak berlaku lagi gitu ya. Jadi teman-teman pelajari apa yang dihapus, apa yang berlaku kembali baru gitu ya, sampai dengan saat ini. Baik teman-teman sekalian, kita kembali mengingatkan ya terkait dengan tugas, tolong dibaca kembali. Nanti setelah perkuliahan ini selesai, teman-teman bisa mendownload ini, slide ini di file MS Team. Jadi teman-teman sudah memiliki arsip ya, arsip terkait dengan tugas tadi. Karena kalau mendengarkan dari saya itu kadang lupa gitu ya, tapi kalau teman-teman bisa mendownload kemudian baca ulang lagi, dipahami betul tugasnya apa sehingga bisa start gitu mulai dari nanti malam atau beberapa hari ke depan. Ya, baik, sebelum saya akhiri, sudah terbiasa saya harus mendownload ya partisipan attendance, download attendance listnya. Meeting attendance list sekarang tanggal 11 ya 05 2022 ya, politik pembangunan
pembangunan hari Rabu ya. Oke. Ada yang nggak hadir nggak? Halo? Iya Pak, kalau di sini 29 peserta. Berapa orang yang nggak Berarti hadir? ada 2 orang yang tidak hadir. 2 Bisa orang Pak. Siapanya? Sebentar Pak, saya cek terlebih dahulu. Ya. Satunya Ajeng Pak, tapi satunya lagi belum ketemu siapa. Ajeng tadi hadir kan? Oh Ajeng hadir, berarti kelempar Pak. Ya, kelempar. Siapa tadi? Berarti 1 orang. Siapa? Satunya lagi, bentar Pak, belum ketemu Pak. Oh, nanti di WA ya. Baik Pak. Oke, baik. Saya kira itu teman-teman sekalian, saya screenshot ya, supaya saya ada arsip. Nah, kebetulan azannya sudah berkumandang. Baik. Baik teman-teman sekalian, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi sampai siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa diserap dengan baik gitu ya, sehingga menjadi ilmu pengetahuan bagi teman-teman sekalian dan bisa bermanfaat ya dunia akhirat, artinya tentunya teman-teman bisa melaksanakan dengan baik. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf ya, dan sudah saya absen tadi. 1 orang nanti tolong di WA ke saya sebelum saya masukkan ke dalam record dari kehadiran teman-teman sekalian. Demikian saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, mangga-mangga. Terima kasih Pak. Ya, saya izin live ya.